Boleh dikatakan Belanda itu kaya raya, capital stamp-nya itu dibangun dari pabrik gula. Pada saat itu produksi gula di Hindia Belanda atau di Nusantara ini paling besar sedunia, Prof, atau gimana? Waktu itu paling besar sedunia. Berdasarkan data tahun 1934 itu se-Jawa ada 185 pabrik gula yang ada di sekitar kita itu. Ini ironi sebetulnya ya, kita adalah negara agraris, tetapi memang tiap tahun itu selalu impor untuk menutupi kekurangan ya. Dari mulai era SBY, pencanangan swasembada itu kan sudah dilakukan 2008, terus mundur lagi 2013 nggak tercapai, terus di era Jokowi 2019 dicanangkan ini tidak tercapai, mundur lagi tahun 22, saya juga pesimis nggak akan tercapai. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditas utama bagi manusia. Gula juga merupakan bahan dasar pemanis untuk minuman dan makanan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia pernah menjadi produsen gula terbesar di dunia. Namun miris, setelah merdeka, kini Indonesia justru menjadi pengimpor gula. Kami akan mencari tahu sejarah gula dan kenapa Indonesia yang terkenal dengan negara agraria ini menjadi pengimpor gula. Selamat datang di liputan khusus Beta News. Gula adalah bahan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Butiran putih halus sumber rasa manis ini selalu ada di setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap saat. Bahkan saking pentingnya komoditas ini, menjadikannya sebagai bahan pokok yang harus ada di setiap dapur rumah, warung, kafe, dan tempat-tempat produksi makanan dan minuman. Ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka, gula menjadi komoditas unggulan untuk diperdagangkan. Pada pemerintahan Hindia Belanda, ada banyak pabrik gula yang dibangun di sejumlah daerah, namun sebagian besar jumlahnya ada di Jawa. Saat ini ada sejumlah pabrik gula yang dibangun pada masa kolonial Belanda tersebut masih tersisa. Tak terkecuali sejumlah pabrik yang ada di wilayah Muria Raya. Satu di antaranya pabrik gula di Trangkil, Kabupaten Pati. Cerobong pabrik gula terbesar di Jawa Tengah itu hingga kini masih menyemburkan asap. Ini sebagai tanda bahwa tungku untuk memproduksi olahan tebu tersebut belumlah padam. Selamat siang Mas Tatak. Oke, selamat siang. Mas, ini Mas mau tanya-tanya nih Mas. Ya. Perusahaan gula Trangkil ini atau PG Trangkil ini sendiri berdiri sejak kapan nih Mas? Nah, kita berdiri pertama itu tahun 1835. 1835 itu 35 tahun setelah Perang Diponegoro berakhir. Jadi mengikuti revolusi industri di Eropa dan efek Perang Jawa itu terjadilah kultur stelsel ya di Indonesia ya. Ya salah satunya ini. Nah, kemudian setelah kita merdeka, pabrik peninggalan kolonial itu dinasionalisasi, kita ikut dinasionalisasi. Nah, Bubung ini dulu adalah miliknya The Javase Bank, di mana dia berubah jadi Bank Indonesia, kita pun juga ikut di bawah Bank Indonesia. Oh gitu. Terus ini Mas, mohon dijelaskan rentetan dari apa? Dari tebu dikirim ke sini hingga bisa diproses menjadi gula itu prosesnya gimana? Oh gitu ya. Jadi gini, tebu dari lahan ditebang, ya. Kemudian dikirim ke sini pakai truk, lalu di manajemen kajar kita analisa. Kalau oke, kita masuk ke sini, ke gilingan. Kalau tidak oke, ditolak kembali, kan gitu kan. Di gilingan, sebelum masuk gilingan ditimbang dulu, kemudian di-scan, analisa individunya, tiap-tiap truk itu berapa rendemennya. Kemudian masuk gilingan dibongkar. Ini gilingan kita. Jadi gilingan nanti diperah dia, masuk ke proses, dia dimurnikan, jadi dihilangkan kotorannya. Setelah dimurnikan, dia terus diuapkan, airnya biar habis, kental ya. Setelah itu dikristalisasi, dia jadi kristal gula, kemudian diputar, dipisah. Nah, diputar ini jadi gula bersih dan tetes. Nanti efeknya apa? Kita hasilnya adalah tetes, blotong, dan ampas. Sama gula tentunya. Gula dijual, tetes dijual, blotong untuk pupuk, ampas kita pakai bahan bakar. Jadi tidak buang apa-apa.
Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mas Rabu. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ini ya. Dulu pada zaman pemerintahan Hindia Belanda kan Indonesia ini kan jadi pengekspor gula ya Pak ya, penghasil gula terbesar ya Pak ya. Dan sekarang kan malah jadi pengimpor gula. Kalau dulu sebenarnya perusahaan gulanya ada berapa dan bisa menghasilkan gula berapa ya Pak? Kok bisa ekspor ke luar negeri gula itu? Kalau secara pasti itu angkanya saya tidak paham ya. Cuma berdasarkan data tahun 1934 itu se-Jawa ada 185 pabrik gula yang ada di sekitar kita itu. Adapun yang kalau itu kita bicara sekitar Muria itu ada beberapa pabrik ya. Yang pertama itu pabrik Besito ya, sekarang sudah nggak ada. Nah itu tahun 1835. 110 tahun sebelum kemerdekaan di sana sudah ada pabrik ya. Kemudian setahun berikutnya itu Belanda membangun pabrik di Tanjung Mojo ya, sekarang ya Tanjung Rejo ya. Tanjung Rejo. Kemudian setelah Tanjung Mojo baru Rendeng. Berarti Rendeng itu malah ya, paling terakhir ya. Itu 1840. Di Pati juga ada beberapa pabrik gula. Dan masanya itu hampir sama dengan sama dengan Kudus ya. Ada PG Trangkil itu sama dengan Besito tadi 1835. Kemudian ada PG Langse 1836 dan satu lagi itu adalah PG Pakis. Selamat siang Pak Kris. Siang Mas. Pak ini Pak mau nanya dulu, benar Pak di sini ada perusahaan gula ya? Ya. Pabrik gula Tanjung Mojo ya? Benar Ya. di sini loh Pak. Dulu zaman di era Belanda, sejarah-sejarah orang sesepuh-sesepuh yang di sini memang kita ada cerita bahwa di Tanjung Rejo sini dulu ada pabrik gula, namanya pabrik gula Tanjung Mojo. Lokasinya ada di sebelah timur jalan, menempati area di lokasi kurang lebih sekitar 19, sekian lah, kurang lebih hampir 20 hektar yang di sana. Terus beberapa tempat fasilitas di sini juga ada rumah dinas, termasuk untuk tempat lorinya, untuk logonya juga ada, semua ada di sini. Lah ini Pak, ini kan dunia besar ya Pak, pabrik gula ini ya di Tanjung Mojo, pabrik gula Tanjung Mojo. Mulai sudah tidak beroperasi tahun berapa berarti? Mulai tidak beroperasi itu kalau tidak salah ingat sekitar tahun 40-an mungkin. 30-40 itu sudah mulai tidak berfungsi. Jadi mulai itu setelah ada agresi Belanda yang kedua, itu mulai bergeser ke pabrik gula Rendeng yang ada di desa Rendeng itu. Jadi lokasi PG yang ada di Tanjung Rejo ini, Tanjung Mojo ini, akhirnya hanya digunakan untuk mengangkut material tebunya. Kalau itu kan pabriknya Pak, kalau lahannya Pak, lahan yang ditanami tebu itu apakah begitu luasnya atau gimana Pak? Sekarang kan masih ada ya, walaupun mungkin nggak tahu apa seluas dulu apa enggak ya. Totalnya dari 7 PG yang ada di Muria ini, menurut catatan ini, itu adalah 6.000 hektar. Di catatan ini yang paling besar itu justru Tanjung Mojo. Oh, yang Tanjung Mojo itu Iya. yang paling besar Pak? 2000. Bukan Rendeng Pak? Bukan. Ya. Saya pernah melihat foto-fotonya, itu dahsyat itu Tanjung Mojo itu. Kalau melihat sekarang kayaknya nggak ada apa-apanya ya, dibandingkan Rendeng ya. Terus foto zaman itu, wah, sampai hilang, nggak berbekas ya gitu. Pada awal abad ke-17, perusahaan dagang Belanda Verenigde Indisch Company atau lebih dikenal sebagai VOC mulai mengkapitalisasi komoditas gula di Indonesia. Pada abad ke-18, pemerintah Hindia Belanda membangun besar-besaran pabrik gula untuk memenuhi permintaan pasar. Ada ratusan pabrik gula yang dibangun pada masa itu. Teknologi yang digunakan pabrik gula pada saat itu mampu mengubah nira tebu menjadi butiran kristal atau lebih dikenal sebagai gula pasir berwarna putih. Produk gula merah yang sebelumnya telah ada kemudian tergeser dengan produk baru tersebut. Selamat siang Profesor. Selamat siang Mas. Ini Prof, mohon dijelaskan tentang sejarah gula di Indonesia tuh gimana dulu? Ya, sebenarnya gula itu asal-usulnya kan dalam cerita-cerita di India itu ada gula. Tapi gula dalam pengertian gula pasir itu sebenarnya fenomena baru ketika Belanda datang ke Indonesia. Dan sisa-sisanya saya kira bisa dilihat ada sejumlah pabrik gula
yang itu dibangun pada masa penjajahan Belanda. Kira-kira tahun berapa itu? Pabrik gula itu dibangun, kalau tahunnya itu tidak bisa disebut pasti, tapi itu yang jelas pada awal abad ke-17. Jadi 16 sekian itu sudah mulai ada pembangunan gula, tapi itu masih secara tradisional, tapi secara mulai besar-besaran itu pada abad ke-18. Nah ini Prof, untuk gula sendiri itu gula pasir berarti pas pada masa Belanda nih, sebelumnya berarti masih berupa gula merah atau gimana? Nah jadi sebenarnya di Jawa yang saya lihat itu sudah ada tradisi produksi gula, yaitu gula merah. Dan keraton, terutama keraton kerajaan itu berkepentingan terhadap produksi gula merah. Maka daerah-daerah tertentu yang sekarang masih bekas seperti daerah Perembun, kemudian dulu sebenarnya juga Demak, nah, disitulah dikembangkan gula merah. Dan tradisi gula merah itu kemudian nanti bergeser menjadi tradisi gula pasir, meskipun gula merahnya juga masih jalan. Itu berarti pada masa Hindia Belanda ya? Ya, masa semua ini awalnya di masa VOC dulu. VOC, jadi ya? Belanda di Indonesia itu melalui 2 tahap. Yang tahap pertama tahap perdagangan yang dilakukan oleh Verenigde Oost-Indische Company, atau itu namanya perusahaan dagang Hindia Belanda. Yaitu perusahaan dagang semi penguasa, tapi itu perusahaan dagang. Nah, tapi sejak 1795, 1796 itu kan bubar. Lalu sejak awal abad 19 diganti oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jauh sebelum kedatangan orang-orang Belanda, tradisi pembuatan gula di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan. Masyarakat di masa lampau telah menanam tebu untuk diolah secara tradisional menjadi gula merah. Melihat peluang ini, VOC yang kemudian menjadi penguasa pada saat itu membuat pabrik pengolahan tebu menjadi gula pasir. Indonesia yang memiliki tanah yang luas dan subur sangat cocok untuk mendukung industrialisasi komoditas gula. Pengolahan tebu menjadi gula merah hingga saat ini masih ada sejumlah wilayah di sekitar Muria. Bahkan jumlahnya bisa mencapai ratusan tempat. Tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang ini masih dijalankan. Terlebih permintaan gula merah saat ini terus meningkat. Pak Rumain, Anda itu produksi gula tumbuh dalam apa? Kalau dari turun-temurun dari orang tua itu mulai sejak tahun 78, 79, terus bapak sudah tua, perda, saya menyambung mulai sejak tahun 2000-an. Gula tumbuh itu bahan utamanya ya ini tebu pilih bahan pokok tebu yang bagus jenisnya itu, serta masa tebangnya sudah memenuhi syarat sekitar umur 10 sampai 11 bulan. Ini adalah proses penggilingannya, Mas. Oh, ini proses penggilingannya? Ya, penggilingan. Inilah yang disebut nira ini. Ini nira. Ini nira tebu ya? Nira tebu. Pak, lah ini sudah mendidih ya, Pak? Iya. Biasanya terus diapain ini, Pak? Kalau mendidih? Ini sudah 50% dari pemasakan. Ini kan sudah mendidih tapi masih 50%. Masih 50%. Belum jadi. Belum. Biasanya jadinya gimana? Ini nanti kalau sudah jadi 2, dia semakin kental. Pak, lah kenapa kok kita dari tadi kan ngomong gula tumbuh ini, kenapa kok bisa dinamakan gula tumbuh? Ini kayaknya kan gula merah ya? Iya. Kenapa, Pak? Gini, dari nenek moyang di desa sinilah, zaman dulu itu sudah ada gula, tapi pakainya itu tradisional, Mas. Pakai hewan kerbau dan mesinnya itu, alatnya itu dari kayu. Nah, untuk penempatan gula dari dulu, dari turun-temurun kakek buyut itu sudah pakai tumbuh niki. Oh, berarti ini wadahnya ini yang dinamakan tumbuh ini wadahnya? Itu sudah dari zaman kuno ini. Nah, untuk harganya sendiri, Pak, ini ditentukan oleh kiloan atau satu tumbuh ini, Pak? Untuk harga itu mengikuti pasar, Mas. Jadi belinya itu ya kilonan. 1 kilo berapa? Untuk harga saat ini itu sekitar 78, 77 lah. 78, 77 itu maksudnya 7.800 apa? 7.800, 7.700 gitu. Per kilogram. Per kilogram. Lah menariknya
Tradisi gula tumbuh berdasarkan buku yang ditulis oleh Remeling begitu, itu di Kudus itu sudah jauh sebelum Belanda gitu ya. Bahkan tahun 1719 konon ya, di catatan ini di wilayah Kudus Jeporopati itu ada 37 pabrik, pengertian pabrik ya, mungkin home industry begitu ya, bukan pabrik ya. Ada 37 yang mengelola pembuatan gula itu. Nah, menurut catatan ini sebagian besar dilakukan oleh orang Jawa. Orang Jawa. Tapi meskipun demikian ada level-level tertentu orang Tionghoa. Nah, ini penting sekali dicatat bahwa kenapa VOC waktu itu beralih dari rempah-rempah ke gula. Jadi ada peralihan komoditi yang dipasarkan dan yang dikembangkan. Karena waktu itu rempah-rempah sudah jalan. Tapi gula ini menjadi faktor penting karena permintaan untuk kepentingan produksi minuman, produksi makanan dan sebagainya hampir semuanya menggunakan gula. Ya, kemudian VOC melihat bahwa ada keuntungan itu, lalu kemudian dia mulai bermain di perkebunan tebu dan pabrik gula. Mulai dari di daerah sekitar Priangan, di daerah Jakarta juga Batavia, kemudian nanti ke hampir seluruh pantai utara Jawa. Berarti itu pada masa-masa masih kerajaan ya Pak ya? Ya, masih kerajaan, dan di sini mungkin dikuasai oleh VOC ya, karena Hindia Belanda itu tahun 1800. Ya, kalau sekarang kita lihat di daerah Ndawe, di daerah atas itu banyak yang masih kandang emas itu masih ya, banyak gitu. Kandang emas. Ya, karena memang mungkin dulu tradisi ini adalah tradisi membuat gula tumbuh. Dengan demikian tadi kan sebelum Belanda memang sudah ada tanaman tebu yang sudah eksis di sini, sudah eksis di sini. Untuk memenuhi permintaan pasar dunia terhadap komoditas gula, membuat pemerintah Hindia Belanda mengambil sejumlah langkah. Selain membangun pabrik gula hampir di seluruh wilayah di Jawa, pemerintah kolonial juga menerapkan tanam paksa untuk mendongkrak produksi gula. Produk gula yang diproduksi dari ratusan pabrik tersebut kemudian diekspor ke banyak negara di seluruh dunia. Di Asia, berdasarkan catatan tahun 1927, gula diekspor ke Jepang, Cina, Singapura, Hong Kong, dan Saudi Arabia. Besarnya hasil perdagangan gula tersebut membuat pemerintah kolonial menjadi sangat kaya raya, dan besarnya angka produksi gula pada saat itu menjadikan Hindia Belanda menjadi pengekspor gula terbesar di dunia. Pada pemerintah Hindia Belanda kan ini bisa surplus gula ya Pak ya, dan bisa ekspor. Apa komoditas gula itu yang menjadikan pemerintah Hindia Belanda dan negara Belanda itu kaya Pak? Itu gimana? Sebelum itu mungkin saya jawab begini dulu, urut-urutannya ya. Urutan pertama itu pemerintah Belanda melakukan yang namanya kulturstelsel, yang kemudian disebut dengan tanam paksa. Gula saat itu sebagaimana kita lihat tadi hasil ekspor, karena gula kan ditanam di pertanian, lahan kita kan sangat subur. Itu yang membuat kita unggul. Membuat kita unggul dan kita bisa ekspor dalam jumlah yang memadai. Dari ekspor yang bagus inilah kemudian dalam tanda kutip pemasukan keuangan pemerintahan itu kuat ya. Ya, kalau melihat bahwa tanam paksa 1825 sampai 1830 setelah setelah pertempuran di Ponorogo, itu dalam berapa tahun aja itu mereka sudah surplus loh. Yang semula APBN-nya defisit. Karena apa? Karena hasil bumi kita emang luar biasa. Setelah 1830 sampai 1870 itu negara secara masif, sistemik, struktural memanage tanaman gula ini, yang menjadi tanaman tebu yang menjadi basic dari industri gula ini hampir di seluruh Jawa. Hampir di seluruh Jawa. Sehingga pada saat itu bisa ekspor ya, Bro? Atau gimana? Jawa itu luar biasa, pasti untuk ekspor. Jadi surplus gula itu Jawa yang mendominasi, Hindia Belanda, tapi Jawa yang menjadi dominannya itu untuk gula sampai berlebih-lebih. Untuk bisa ekspor pada saat itu tuh
ada pabriknya gula itu ada berapa dan bisa menghasilkan berapa ton? Jumlah ratusan mungkin, itu ratusan, dan Anda lihat itu mulai dari sekitar Batavia sampai ke Cirebon, juga di Priangan, Bandung ya, kemudian sampai ke Tegal, dan sampai ke ujung timur di sana, di daerah Banyuwangi juga ada di situ. Pasuruan itu yang paling besar, bahkan di Pasuruan itu ada pusat penelitian tebu yang sangat maju sekali, dan itu hasil penelitiannya itu nanti dimanfaatkan untuk pengembangan industri tebu di Jawa. Kalau jumlahnya itu berapa Pak? Ekspornya atau menghasilkan gula berapa ton saat itu Pak? Ini catatan tahun 1927. Ini di Jawa ya. Di Jawa itu kita ekspor ke 5 negara ya. 1 ke Jepang itu 8.144 ton. Kemudian Cina, jadi kita ke Cina ya. Kalau sekarang Cina hebat ya, sekarang dulu kita ekspor ke Cina 2.692 ton. Hong Kong 799 ton. Singapura 999 ton, dan 5 negara kelima itu Saudi Arabia itu 239 ton. Dari sekian itu yang tercatat bagus itu diantaranya ya dari Kudus, dari ekspor yang produksi ekspor itu. Prof, ini kita tarik lagi ke belakang Prof. Itu zaman masa Belanda kan bisa ekspor, gula kan surplus ya. Bisa dikatakan pada zaman itu komoditas gula ini yang memperkaya Hindia Belanda atau gimana? Iya, jadi boleh dikatakan bahwa namanya Belanda itu kaya raya, capital stem-nya itu dibangun dari pabrik gula. Jadi kalau zaman VOC itu dibangun dari rempah-rempah, dari pala, dari merica. Begitu zaman Belanda, terutama masa tanam paksa sampai revolusi masa kolonial liberal, itu Belanda itu kaya rayanya karena gula, agroindustri gula, terus baru nanti kopi. Nah, pada saat itu produksi gula di Hindia Belanda atau di Nusantara ini paling besar sedunia, Prof, atau gimana? Waktu itu paling besar sedunia. Paling besar sedunia. Industri gula yang pernah berjaya pada masa Hindia Belanda kemudian meredup karena sejumlah faktor. Di antaranya terguncangnya ekonomi dunia pada 1930 dan kekalahan Belanda dari Jepang. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan-perusahaan gula yang dulu dibangun pada masa Hindia Belanda kemudian dinasionalisasi. Industri gula di Indonesia semakin terpuruk pada masa pemerintahan Orde Baru. Kereta api yang sebelumnya menjadi sarana distribusi gula dianaktirikan karena pemerintahan Soeharto lebih memilih pengembangan jalan raya. Terus ini Prof, itu pada zaman Hindia Belanda kan bisa ekspor, sedangkan saat ini dan mulai impor itu tahun berapa? Dan kenapa itu? Gini, sebenarnya industri gula itu jangan Anda bayangkan terus naik terus. Itu juga pasang naik, pasang turun ya. Tapi yang paling mengerikan sebenarnya itu tahun 1930. Ketika terjadi Malaysia, yaitu krisis ekonomi dunia. Dan itu yang menyebabkan gula kolaps. Dan gula kolaps itu, saya cek dari data statistik baru tahun 1939 itu mulai naik lagi. Tapi baru beberapa tahun mau naik, Indonesia, Asia Tenggara kan kemudian diduduki Jepang. Nah kemudian setelah merdeka itu mau diolah lagi. Sejak tahun 1958 itu ada nasionalisasi. Nasionalisasi itu proses pengalian kepemilikan milik Belanda ke milik Indonesia yang sekarang di bawah kekuasaan Kementerian BUMN. Sekarang itu ada proses panjang. Nah yang sangat jatuh sekali itu Orde Baru. Orde Baru mengubah kebijakan yang namanya Green Revolution, revolusi hijau. Nah dalam revolusi hijau itu kan Soeharto ingin supaya yang penting buat rakyat Indonesia itu makan nasi, dan nasinya itu padi. Maka daerah-daerah itu yang tadinya lahan tebu itu yang diutamakan untuk menanam padi. Lalu kemudian padinya bukan padi yang 6 bulan yang enak-enak itu. Lalu kemudian engine-nya transport gula ini dulu kan kereta api, yang dia punya jaringan sampai ke kebun-kebun tebu, sampai ke pabrik-pabrik gula.
kereta api digeser oleh jalan raya. Nah, itu juga saya kira kaitannya dengan kepentingan Jepang, dealnya dengan Jepang untuk ngirim mobil. Nah, sehingga jalan raya dibangun di mana-mana sampai ke desa-desa. Industri gula di Indonesia semakin terpuruk dari waktu ke waktu. Industri gula yang dulu pernah menguasai pasar dunia pada zaman Hindia Belanda tak bisa lagi mengembalikan kejayaannya. Bahkan, sebanyak 60 pabrik gula warisan Belanda yang kemudian diakuisisi BUMN, kini hanya tersisa 35 pabrik karena terus merugi. Jumlah produksi gula di dalam negeri selalu lebih rendah dari kebutuhan, tidak hanya untuk kebutuhan industri, bahkan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia harus melakukan impor dari sejumlah negara, diantaranya dari Thailand, India, Australia, dan Brazil. Ironis, Indonesia yang memiliki tanah yang luas dan subur tidak bisa memenuhi kebutuhan gula. Alih-alih menguasai pasar dunia, sekedar memenuhi kebutuhannya sendiri pun tak mampu. Assalamualaikum, selamat siang Mas Hafsin. Selamat siang Mas. Mas, ini Indonesia kan negara agraris ya, yang luas lahan pertaniannya. Tapi sampai saat ini kan gula masih impor. Sebenarnya untuk kebutuhan gula di Indonesia sendiri berapa ton ini Mas? Baik. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini ironi sebetulnya ya. Kita adalah negara agraris, tetapi memang tiap tahun itu selalu impor untuk menutupi kekurangan ya, kekurangan dari kebutuhan gula. Kisarannya impor itu rata-rata 500.000 ton ya, karena produksi gula dalam negeri itu hanya 2 juta ton, sementara kebutuhannya adalah 2,5 juta ton, sehingga masih mengimpor sekitar 500.000 ton kekurangan ya. Akan tetapi jumlah impor ini seringkali melebihi dari kebutuhan gitu loh. Tahun lalu saja itu impornya kurang lebih 800.000 ton gitu. Nah, untuk biasanya kalau impor tuh di negara-negara mana Mas? Kalau impor kita dari Thailand, dari Brasil, dari Australia, dari India itu. Gitu. Untuk pabriknya sendiri Mas? Nah, pabrik kita ini ada penyusutan juga nggak? Ada penyusutan. Pabrik kita ini kan peninggalan zaman Belanda itu 60 buah pabrik yang dikelola BUMN. Lama-lama menyusut karena merugi kan. Banyak yang ditutup ya. Sekarang tinggal 35 buah. Pabrik gula di Trangkel ini biasanya mulai produksi itu bulan-bulan apa ya Mas biasanya? Nah, kita kalau produksi bulannya tidak tentu, tapi biasanya di antara April atau Mei. Kenapa? Karena itu adalah awal kemarau. Nah, awal kemarau, jadi sebelumnya kita tes dulu, kita ambil sampel dari kebun-kebun, kita analisa. Ketika sudah ketahuan trennya oke, layak giling, kita gilingkan. Untuk produksinya tuh kapasitasnya berapa? Kita terpasang 8.000 ton tebu per hari. 8.000 ton tebu per hari. Ya. Itu bisa menghasilkan berapa gula Mas? Gula tadi kembali tergantung ke rendemennya. Rendemennya kita di Jawa sekitar ya 7 sampai 8. Jadi 7-8% dari 8.000 ton tadi ya jadi gula. Kisaran berapa berarti? Kisaran sekitar 600 ton lah per hari. Per harinya per hari ya? 600 ton ya. Untuk gula sendiri tuh yang diimpor tuh gula konsumsi atau gula industri Mas? Dua-duanya. Jadi ada gula konsumsi dan ada gula industri. Itu ada perbedaannya Mas? Ada. Kalau gula konsumsi itu untuk konsumsi masyarakat. Seperti kita minum ya. Minum teh, minum kopi itu konsumsi ya. Sementara gula industri itu untuk bahan baku industri ya. Seperti membuat kue ya. Membuat makanan minuman itu oleh industri makanan minuman begitu. Tadi kan ada gula rafinasi dan gula konsumsi. Ya. Mungkin bisa dijelaskan secara detail Mas, yang rafinasi Ya. yang gimana? Jadi gula rafinasi dan gula konsumsi ini sangat berbeda. Dari ciri-ciri fisik saja ya. Yang konsumsi itu butirannya lebih besar dan warnanya rada kuning. Yang konsumsi ini. Yang rafinasi itu butirannya halus dan warnanya ini putih banget. Terus dari peruntukannya ini yang konsumsi untuk konsumsi langsung masyarakat ya. Yang gula rafinasi ini peruntukannya untuk bahan baku industri makanan minuman. Tapi kok terkadang bisa merembes ke pasar itu? Ya betul.
Jadi ini harganya kan lebih murah atau nah, karena ini perbedaan harga. Gula rafinasi itu kan bahan bakunya adalah gula mentah impor. Pasti dia lebih murah. Sedangkan gula konsumsi ini dari tebu yang digiling di pabrik gula menjadi gula konsumsi. Dia mesti lebih mahal, sehingga kalau gula rafinasi ini yang lebih murah lalu dijual ke pasar, dia kan ini mendapatkan keuntungan yang banyak. Ini yang marak terjadi. 8.000 ton per hari. Ya. Itu tebu dari mana aja, Mas? Tebunya kita yang utama dari dalam wilayah kita, Pati Raya. Pati Raya, nah, selain Pati Raya kita juga ekspansi ke selatan sampai ke Jogja, lalu ke barat sampai ke Indramayu, ke selatan barat di daerah Purbalingga sampai ke Jawa Timur. Jawa Timur sampai Kediri. Gilingnya itu berapa bulan, Mas, biasanya? Kita variatif ya, tergantung pasokan tebu. Kalau tebunya banyak kayak tahun ini, kita ini 5 bulan. Ya itu untuk mesin ini, Mas, beroperasi 24 jam waktu masa giling itu? 24 jam, non-stop kita. Non-stop 24 jam? Harus segera di... Nah, selama 5 bulan itu biasanya ada target-target bisa menghasilkan berapa ton? Ya, jadi tiap tahun target berubah. Dari tahun ini targetnya kita adalah 70.000 ton. Itu sudah terlampaui. Kemudian target tebunya kita 9 juta ton ya, itu terlampaui. Sekarang sudah dapat 10 juta ton lebih. Untuk sentra produksi dan lahan pertanian di Indonesia ini yang tebunya dan produksi gulanya itu saat ini di Indonesia di wilayah mana aja, Pak? Di Jawa, terutama Jawa Timur ya. Jadi pabrik gula ini kan memang mayoritas di Jawa ya. Terus ada lagi di Lampung, ada lagi di Sumatera Selatan kecil ya. Terus Sumatera Utara itu ada 2 pabrik, tinggal 1 sekarang, yang 1 tutup. Terus di Sulawesi Selatan itu ada 3 pabrik. Di Gorontalo ada 1 pabrik tapi sudah tidak produksi. Nah, yang terbanyak memang di Jawa Timur ya. Jawa Timur itu sekitar 60% dari jumlah pabrik, dan produksi di sana paling banyak ya. Kita ini kan negara agraris, Mas. Tetapi luasan lahan untuk tebu ini hanya 400.000 hektar. Jadi naik turun sedikit lah. Sedangkan kayak Thailand itu 1 juta hektar. Brasil lebih luas lagi dari Thailand. Nah, begitupun juga Australia dan India. Mereka itu eksportir gula. Kita impor dari sana gitu loh. Nah, ini kan sangat ironi. Kita ini negara agraris, luas banget ya pertaniannya, tetapi hanya kita punya 400.000 hektar untuk tebu. Ini memang tidak mencukupi. Nah, harus ada keberpihakan pemerintah untuk menyiapkan lahan. Ini masalah klasik dari dulu ya, kisarannya itu terus 400.000, nggak bisa naik signifikan. Bahkan lahannya tidak ada separuhnya dari Thailand ya, Mas? Nggak ada. Ini yang menjadi penyebab kita ini tidak mampu memenuhi kebutuhan gula. Keterbatasan produksi gula di dalam negeri tak lepas dari faktor ketersediaan lahan tebu. Dari tahun ke tahun, tidak ada penambahan lahan yang signifikan untuk mengejar jumlah produksi gula. Hal ini membuat Indonesia akan sulit terlepas dari jeratan impor. Apalagi pemerintah dinilai tidak berpihak kepada para petani tebu yang jauh dari kata sejahtera. Sulitnya akses untuk mendapatkan pupuk dan anjloknya harga tebu saat panen membuat para petani kesulitan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Assalamualaikum Pak Kaji Masri. Waalaikumsalam. Pak niki lagi ada kegiatan apa yang di sawah? Kegiatan mupuk. Oh, mupuk tanaman tebu. Ini nanam tebu berapa ini luasnya? Tebu 9, kalau padi 3. Tebunya sendiri itu 9 hektar. 9 hektar. Pak, untuk tanam tebu sendiri ini Bapak sendiri itu memilih bibit apa? Bibit biset abang apa kan istilahnya. Karena apa, Pak? Penghasilan rendemennya ini kalau baik. Berapa persen? Berapa persen ada, kalau dulu ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, enggak sama. Enggak nyampe 10%? Kalau dulu tahun-tahun 76 itu ada yang 12. Selanjutnya itu turun terus ya. Mas, tadi jenengan kan bicara tentang rendemen. Rendemen sendiri itu apa sih, Mas? Rendemen sendiri itu adalah kandungan gula di dalam satu batang tebu. Jadi kan tebu satu lonjor itu kan isinya nggak semuanya gula.
ada ampasnya, ada airnya, nah gitu. Nah itu gulanya sendiri rendemen itu. Gitu. Lah ini di rata-rata kalau saat ini tebu ini rendemennya berapa Mas? Kita alhamdulillah tahun ini capaiannya 7,4%. 7,4. Ya. Itu udah bagus. Kalau Atau- untuk ukuran Jawa Tengah ke barat itu insya Allah bagus. Tapi kalau Jawa Timur memang lebih tinggi. Jawa Timur misalnya sudah 8 ya, di sana. Saya dengar yang paling bagus itu malah bisa 10% ke atas, benar nggak sih Mas? Betul, dulu kita gitu. Tapi nek di Jawa saat ini khususnya 10% ke atas itu hanya harian, pas peak rendemen. Setelah itu rata-ratanya mesti di bawahnya itu. Tebu ini biasanya bisa dipanen butuh berapa bulan gitu? Sampai menunggu jadwal pabrik giling. Kalau tidak mampu, saya jual ke gula merah. Oh gitu ya. Lah kalau di rata-rata biasanya berapa bulan nih Pak musim dari semi atau mulai tanam sampai panen? 9 bulan sampai 10 sampai 12. Berarti kalau nyampe 12 berarti 1 tahun. tahun. Oh. Kalau tebu ini per kintalnya dibeli pabrik 62 sampai 63 62 63 itu mahnya berapa Pak? per kintal. Per kintal 62.000 atau? Ini tadi kan menyerap dari tebu-tebu masyarakat ya atau tebu-tebu rakyat. Itu kerjasamanya modelnya gimana itu Mas? Kita ada 2 sistem saat ini, ada sistem bagi hasil dan sistem tebang pembelian putus. Nah, jadi SPT, sistem pembelian tebu ini, kita tebu dikirim, kita nilai harga berapa, kita beli langsung cash. Itu sistem pembelian tebu SPT, jadi kita beli putus. Kalau sistem bagi hasil itu tebu kita terima, kita giling, dapatnya berapa bulannya nanti kita bagi hasil. Nah, bagi hasilnya biasanya kita dapat 25%, petani dapat 25%, atau mungkin 20 sampai 25% lah. Nah, rata-rata biasanya petani itu milih yang mana Mas? Atau Tergantung. Tergantung apa itu? Misalkan gini, misalkan saat ini harga sedang tinggi. Nah, petani milih SBH, saya petani dapat 80%. Tebunya 80% dapat petani, saya jual sendiri harga mahal. Nah, kalau misalkan pas harga rendah atau dia susah menjualnya, dia milih SPT, dapat duit langsung. Daripada saya susah jual lagi ya, saya dapat duit langsung aja. Nah, jadi kondisi saat ini ya petani memang kalau dikatakan sejahtera ya belum ya. Jadi petani ini karena kebijakan pemerintah ini tidak berpihak kepada petani, ya kita selalu rugi lah. Terutama pada saat panen atau musim giling itu selalu kita dihantui harga gula yang jatuh akibat banyaknya impor, akibat rembesnya gula rafinasi. Sehingga memang kondisi petani saat ini itu memang tergantung keuntungan pada saat panen. Kalau petani ini untung pada saat panen, dia akan memperbanyak luasan lahan, memperbaiki tanaman dengan baik. Tetapi sebaliknya kalau dia merugi, tahun berikutnya dia akan mengurangi jumlah tanaman dan merawat tanaman ini ya biasa-biasa saja karena kita kan tidak untung gitu loh. Swasembada gula telah digembar-gemborkan sejak lama, namun hingga kini target tersebut tak pernah tercapai. Pencanangan tidak hanya dilakukan sejak pemerintahan Presiden SBY, hingga periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi tak pernah berhasil. Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab kegagalan Indonesia mencapai swasembada gula. Sejumlah faktor tersebut diantaranya jumlah impor yang terlalu besar, banyaknya rembesan gula rafinasi di pasaran, sulitnya akses pupuk dan kredit bagi petani tebu, dan penetapan harga gula yang merugikan bagi para petani. Jika sejumlah masalah tersebut tak bisa diselesaikan oleh pemerintah, pencanangan swasembada tahun 2025 dengan menyatukan pabrik gula yang dikelola BUMN dalam satu manajemen tak akan ada gunanya. Mas, ini kan produksi gula di dalam negeri yang tidak bisa mencukupi kebutuhan gula nasional, Mas. Itu penyebabnya apa ya, Mas? Nah, gini, ini sebetulnya klasik ya, masalah ini klasik ya. Kenapa kita tidak bisa mencukupi kebutuhan sendiri? Nah, ini kembali lagi ke kebijakan pemerintah ya, keberpihakan pemerintah kepada petani tebu dan industri gula dalam negeri. Ini
kami menganggap tidak ada keberpihakan gitu. Sehingga apa? Minat petani untuk menanam tebu itu semakin berkurang. Mungkin bisa dijelaskan keberpihakannya Ya, itu yang bagaimana? Begini, setiap kita panen atau musim giling itu selalu ada impor masuk, atau sisa impor ini masih ada, gula impor ini masih ada, sehingga mempengaruhi harga jual gula petani. Tapi untuk harga sendiri Mas, dari harga gula di luar negeri sama gula yang di dalam negeri ini lebih mahal mana sebenarnya? Kok impor gitu? Lebih mahal di kita memang ya. Ini tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan petani di Indonesia, karena itu tidak seimbang di kita ya. Luas lahan sempit-sempit, tidak ada mekanisasi ya. Terus kredit lebih mahal. Ini jelas untuk biaya produksi lebih mahal. Jadi kalau mau menghidupkan pabrik gula, maka yang bisa dilakukan adalah jaminan bahwa persediaan bahan baku tebu itu tersedia. Dan itu dilakukan riset-riset ilmiah yang mendukung itu. Terus dukungan pemerintah terhadap industri tebu itu mulai dari proses tanam sampai dengan proses produksi dan proses distribusi. Kalau itu tidak dilakukan, akan susah untuk menghidupkan kembali industri gula. Terus yang lain harus mulai dihitung. Teman saya yang di perusahaan perkebunan itu cerita, dia sudah mulai menghitung nanam padi dengan menanam tebu. Kalau serius, petani itu sebenarnya untuk menanam tebu. Nah, itu bagaimana memerasionalkan itu kepada petani. Nah, itu bagaimana ada kolaborasi antara pabrik gula, perusahaan perkebunan itu dengan petani yang punya lahan yang menanam itu, sehingga petani itu merasa akan untung kalau menanam tebu. Dan dia harus didampingi juga oleh ahli-ahli pertanian. Saya juga heran juga, kita punya IPB, punya Fakultas Pertanian, tapi kenapa seperti tebu saja menurun drastis seperti ini? Dari mulai era SBY, pencanangan swasembada itu kan sudah dilakukan 2008, terus mundur lagi 2013 nggak tercapai, terus di era Jokowi 2019 dicanangkan ini tidak tercapai, mundur lagi tahun 22, saya juga pesimis nggak akan tercapai. Lah ini nampaknya ada lagi mencanangkan swasembada gula dari BUMN ya, PT PN3 khususnya, yang akan membentuk badan usaha khusus gula, sugar company atau sugar co, yang menggabungkan 35 pabrik gula BUMN menjadi satu manajemen dan menargetkan tahun 2025 itu swasembada gula. Saya bilang ini mustahil. Permintaan jenengan aspirasinya kalau saat ini itu harusnya HPP-nya itu 11.000 sekian tadi Mas? 11.000 saja ya, 11.000 per kilo ya. HPP naik, impor ini sesuai kebutuhan saja ya. Terus kredit ini, yang kur ini bisa diperpanjang kalau sudah lunas sampai batasan 500 juta. Dan pupuk ini dibikin lebih mudah ya, dibikin lebih mudah. Keempat, ini jangan ada rembesan gula rafinasi di pasar. Nah, kalau ini kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah, artinya ini mendorong usaha swasembada gula. Saya jamin kita akan swasembada secepatnya. Banyak aspek yang mempengaruhi Indonesia yang dulunya merupakan produsen gula terbesar di dunia, ini malah jadi pengimpor gula. Berkurangnya lahan pertanian tebu, usangnya mesin produksi gula, hingga kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada petani tebu dianggap sebagai biang menurunnya produksi gula dalam negeri. Harus ada langkah konkret dari pemerintah pusat agar Indonesia bisa swasembada gula. Kalau tidak, swasembada gula pada 2025 hanya akan jadi slogan semata. Sampai jumpa di liputan khusus Beta News selanjutnya.